Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Khaironi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Tujuan pembelajaran melafalkan ayat-ayat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan, menguraikan isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, dan yang terakhir, memberikan contoh tentang berlomba-lomba dalam kebaikan sesuai dengan ajaran dalam ayat Al-Quran dan hadis. Quran Al-Ma'idah ayat 48 tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia-Nya yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitakannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Hukum bacaan tajwid Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Di antaranya, wa anzalna ilaika mad jaiz munfasil. Alasannya, mad tabi'i bertemu hamzah pada lafal yang berbeda. Yang kedua, musaddiqal lima idgham bila guna, yaitu alasannya fathah tanwin bertemu huruf lam. Yang berikut, wa muhaiminan alaih izhar, yaitu alasannya fathah tanwin bertemu dan ain. Amma ja'aka, yaitu hukum bacaannya mad wajib muttasil. Alasannya mad tabi'i bertemu hamzah pada lafal yang sama. Ja'alna mad tabi'i, yaitu ada fathah diikuti alif.
Isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, yaitu antaranya yang pertama, Al-Quran diturunkan sebagai kitab suci terakhir yang membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil, dan menjadi tolak ukur untuk menilai kebenaran isi kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam diperintahkan untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang Allah turunkan tanpa mengikuti hawa nafsu atau keinginan manusia yang menyimpang dari kebenaran. Yang ketiga, Allah memberikan syariat, aturan, dan manhaj, jalan hidup yang berbeda untuk setiap umat sesuai zaman dan kondisi mereka. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam mengatur umat manusia. Yang keempat, Allah menciptakan perbedaan di antara umat sebagai ujian untuk melihat siapa yang paling baik dalam amal perbuatan. Yang kelima, umat manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Yang keenam, semua manusia akan kembali kepada Allah dan Dia akan memberikan keputusan akhir tentang apa yang diperselisihkan di dunia. Hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini merupakan salah satu contoh hadis yang memerintahkan kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yaitu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal solih karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Isi kandungan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan agar umat Islam tidak menunda-nunda amal kebaikan. Kesempatan untuk berbuat baik harus dimanfaatkan sebelum datangnya ujian atau fitnah. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan bahwa di akhir zaman akan terjadi fitnah yang begitu berat, diibaratkan seperti malam yang gelap gulita sehingga sulit membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, dalam situasi fitnah, seseorang bisa kehilangan iman dengan cepat, tergoda oleh dunia atau kekuasaan sehingga mengorbankan keyakinan agamanya. Yang keempat, hadis ini mengajarkan pentingnya mengutamakan agama dan akhirat dibandingkan kesenangan dunia yang fana dan sementara. Yang kelima, amal soleh merupakan tameng untuk menghadapi fitnah dan menjaga keimanan agar tetap kokoh. Contoh tentang berlomba-lomba dalam kebaikan sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis. Yang pertama, memberikan bantuan kepada sesama. Salah satu contoh, menyalurkan donasi ke lembaga amal terpercaya. Yang kedua,
menyebarkan kebaikan melalui teknologi. Salah satu contohnya menyebarkan konten edukatif dan inspiratif yang bermanfaat bagi umat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah pribadi dan bersama. Salah satu contoh berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, hafalan Al-Quran, atau kajian online. Yang keempat, menjaga lingkungan hidup. Salah satu contohnya menggalang gerakan menanam pohon di lingkungan sekitar. Manfaat mempelajari materi Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu yang pertama meningkatkan semangat berbuat kebajikan. Yang kedua, menguatkan keimanan. Yang ketiga, mengarahkan pada prioritas hidup. Yang keempat, menanamkan kesadaran sosial. Yang kelima, membentuk karakter positif. Yang keenam, mengatasi tantangan hidup dengan bijak. Itulah materi untuk Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih, dan saya sebelum mengakhiri pertemuan kali ini akan memberikan kata-kata motivasi kepada adik-adik sekalian, yaitu kebaikan kecil yang dilakukan sekarang lebih baik daripada rencana besar yang terus tertunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.